Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Fadilah Num NIM 1202042147 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 5 kelas B. Hukum Islam di negara Brunei Darussalam. Hukum Islam yang pertama ada hukum Islam di Brunei Darussalam masa kesultanan. Sultan-sultan negara Brunei Darussalam telah mengembangkan Islam di dalam negara Brunei Darussalam dan juga daerah sekitarnya. Mereka juga telah melaksanakan undang-undang Islam secara peringkat-peringkat sehingga undang-undang Islam menjadi undang-undang dasar negara Brunei Darussalam. Sebagai bukti jelas pelaksanaan undang-undang Islam di Brunei yaitu bahwa Brunei mewujudkan undang-undang Islam tertulis yang telah disahkan. Naskah Brunei terkenal dengan nama Hukum Konon Brunei. Hukum Konon Brunei sudah ditulis sejak masa Sultan Hasan pada tahun 1605 sampai 1619 Masehi yang disempurnakan oleh Jalilul Jabbar tahun 1619 sampai 1652 Masehi. Kandungan hukum konon ini jelas mencakup bidang yang luas dalam pelaksanaan hukum syara, termasuk hukum hudud dan kisos. Hukum konon di Brunei mengandung kira-kira 47 pasal yang mana kandungan hukum ini sesuai dengan syara. Sebagai contoh dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama, pasal 8 mengenai hukum membunuh dibalas juga dengan membunuh, dan hukum menampar dibalas dengan tamparan. Kehormatan istri walaupun seorang hamba adalah jaminan. Yang kedua, pasal 11 mengenai hukum mencuri mengikut berat ringannya kesalahan tersebut. Yang ketiga, ada pasal 12 mengenai adanya hukum melakukan zina bagi orang yang muhsan yaitu dirajam. Berdasarkan teks hukum kanon Brunei tersebut ternyata berasaskan dengan undang-undang Islam. Jadi jelaslah bahwa sebelum kedatangan Inggris, Brunei telah diperintah berdasarkan hukum konon Brunei yang berdasarkan syara. Dengan ini tidak ada keraguan mengenai sumber dan asas undang-undang di negara Brunei Darussalam, yaitu undang-undang Islam yang pemakaian dan pelaksanaannya meluas dan menyeluruh sebelum kedatangan dan campur tangan dari negara Inggris. Yang kedua, perkembangan hukum Islam di Brunei Darussalam pada masa penjajahan. Pada tahun 1888 sampai 1983 Masehi, Brunei Darussalam berada di bawah penjajahan Inggris. Memasuki abad ke-17 hingga abad ke-18, kekuasaan Kesultanan Brunei mulai berkurang akibat adanya konsesi yang dibuat oleh Belanda, Inggris, Raja Sarawak, British North Borneo Company, dan serangan-serangan para pembajak. Namun, kebijakan atas konsesi tersebut justru merugikan negara Brunei Darussalam sendiri. Dan pada akhirnya, memasuki abad ke-19, wilayah negara Brunei Darussalam tereduksi menjadi sangat kecil sampai batas-batas yang ada sekarang. Dengan kedatangan beberapa negara asing di Brunei, terkhususnya Inggris, berdampak pada adanya perubahan dalam sistem hukum keluarga Islam dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan hingga sampai saat sekarang. Secara perlahan-lahan, Inggris mulai mencampuri urusan kekuatan kesultanan, Mahkamah Kesultanan Brunei, dan semakin memiliki kuasa untuk menintervensi masalah keadilan dan kehakiman negara tersebut. Yang ketiga, perkembangan hukum Islam setelah kemerdekaan. Negara Brunei Darussalam merdeka sebagai negara Islam di bawah kepemimpinan Sultan Hassanal Bolkiah Muizzuddin wad Daulah pada tanggal 1 Januari 1984. Setelah merdeka, Brunei Darussalam menetapkan sistem Islam sebagai landasan bernegara dan politiknya. Hal ini diwujudkan
dengan didirikannya berbagai lembaga yang selaras dengan tuntutan syariat Islam. Pemerintah Kesultanan Brunei mendirikan pusat kajian Islam yang ditunjukkan untuk kepentingan penelitian agama Islam. Pusat kajian Islam tersebut didirikan pada tanggal 16 September 1985. Pusat dakwah pada tanggal 15 Juli 1996, Sultan Hasan al-Bolkiah berbicara tentang kewajiban untuk mengembangkan undang-undang hukum pidana. Penerapan hukum syariah Islam di Brunei Darussalam diawali pada bulan Oktober 2013 oleh pihak pemerintah Brunei Darussalam yang mengumumkan mengenai nasionalisasi tentang hukum syariah Islam tanpa pandangan agama. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2014 hukum syariah Islam tersebut mulai berlaku pada siapapun tanpa terkecuali. Dalam penerapannya, hukum syariah Islam dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 3 tahapan. Yang satu tahap pertama pada tanggal 1 Mei 2014. Pada 30 April 2014 merupakan awal mula diumumkannya penerapan hukum syariah yang disampaikan oleh Sultan Hasan al-Bolkiah dalam upacara kenegaraan dan baru ditetapkan keesokan harinya pada 1 Mei 2014. Tahapan ini merupakan tahap awal di mana memuat aturan paling ringan, jenis pelanggaran ataupun sanksinya. Tahapan ini dilaksanakan secara nasional di Brunei Darussalam pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014. Dalam tahapan pertama ini terdapat 55 aturan. Yang kedua, ada tahap kedua pada tanggal 1 Mei 2015. Tahapan kedua ini dilaksanakan secara nasional di Brunei Darussalam 12 bulan setahun setelah tahapan pertama, yaitu pada 1 Mei 2014. Pada tahapan ini berisi hukuman bagi para peminum alkohol dan pencuri dengan memberikan hukuman potong tangan dan hukuman cambuk. Yang ketiga ada tahapan ketiga pada tanggal 1 Mei 2016. Tahapan ketiga ini atau tahapan terakhir ini dilaksanakan secara nasional di Brunei Darussalam 12 bulan atau setahun setelah tahapan kedua, yaitu tanggal 1 Mei 2015. Tahapan ketiga ini berisi hukuman rajam dan pancung bagi pelanggaran kejahatan seperti perzinaan, sodomi, penistaan agama Islam, dan penghinaan terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati supaya antara proses pengembangan Islam dan jalannya pemerintahan berlangsung seimbang, sehingga saat ini Brunei Darussalam menjadi satu-satunya negara yang berlandaskan hukum Islam di kawasan Asia Tenggara. Sekian hukum Islam di Asia Tenggara di negara Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.